Nah, saya mulai dari kripto aja dulu ya berarti. Boleh. Nah, untuk kripto sendiri sebenarnya bisa dibilang ini adalah salah satu kesempatan lagi gitu. Setelah 2020 kemarin di mana Covid itu lagi turun-turunnya market dan di mana mereka itu kemarin lagi down juga gitu. Ya. Nah, dan tapi ya seperti kita tahu kembali naik lagi gila-gilaan kan di kripto maupun saham gitu. Eh, dan sebenarnya bisa dibilang ini adalah opportunity kedua yang dikasih gitu. Tapi bisa dilihat bahwa kita itu jangan serta-merta masuk dulu di kripto. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kondisi sekarang itu bagi kripto lagi berat-beratnya, Mbak. Kenapa? Karena dia akan susah naik gitu, akan susah naik. Kenapa saya bilang gitu? Karena sekarang suku bunga lagi tinggi, yang mana artinya nggak akan ada likuiditas yang masuk ke dalam pasar gitu. Nah, seperti kita tahu kalau nggak ada uang yang masuk ke pasar, itu market akan susah naiknya gitu. Bahkan akan cenderung turun gitu, akan cenderung turun. Nah, di mana karena suku bunga yang tinggi ini, ya seperti mengakibatkan efek domino juga, seperti yang Mbak mungkin bisa tahu kemarin Silvergate, apa namanya, Valley Bank gitu, Silicon Valley Bank, apa semua yang mulai bangkrut gitu, mulai bangkrut. Nah, ini semua tekanan-tekanan untuk kripto. Tapi yang saya tahu pasti dari apa, karena saya juga terjunnya sudah lumayan lama. Ini sebenarnya ini kan bisa dibilang namanya crypto winter, Mbak. Crypto winter, di mana kripto itu turun. Nah, ini kali kedua saya merasakan crypto winter ini. Dulu waktu kali kedua saya merasakan. Kali pertama itu saya sebenarnya jujur cukup panik karena dari harganya kalau nggak salah $13.000, harga tertinggi saat itu, dia turun ke $5.000, $4.000, bahkan sempat menyentuh $3.000 gitu. Oke. Iya, kalau nggak salah. Nah, iya, tapi apa namanya, secara historis, walaupun turun sampai 80%-an setiap setiap waktu gitu. Nah, kripto itu selalu bangkit bahkan lebih jauh lagi gitu, bahkan lebih jauh secara historis kalau dilihat dari secara teknikal, sisi teknikalnya nih, Mbak, sisi teknikalnya. Nah, begitu karena saya sudah rasakan itu sendiri, saya memiliki tingkat kepedean gitu untuk crypto winter kali ini. Nah, jadi apa yang kita tunggu sebenarnya ini adalah berita-berita yang bisa berdampak kepada keseluruhan market lah istilahnya. Seperti kemarin kan saat Bank Silvergate dan bank-bank lainnya itu bangkrut, itu kita bisa tahu dia turun sampai 19.700 dari harga 24 ribuan. Tapi naik kembali karena ada berita The Fed akan mulai menahan kenaikan suku bunga ini. Iya, mulai akan menahan dan naik kembali ke 24.000 gitu, naik belasan persen lah istilahnya. Nah, yang ditunggu sebenarnya adalah bagaimana nanti ke depannya ini kalau The Fed sudah mulai melonggarkan dan bahkan mungkin menurunkan suku bunga ini. Karena apa yang kita tunggu adalah ya selain halving Bitcoin, ya mungkin pernah dengar halving Bitcoin, di mana Bitcoin itu semakin langka lah istilahnya. Bitcoin itu semakin langka. Jadi kita juga menunggu likuiditas ini untuk masuk ke dalam market sih. Itu sih, Mbak, sebenarnya. I see. Berarti emang kripto nih lagi agak terombang-ambing lah ya bahasanya. Iya, belum jelas lah arahnya ini kemana gitu. Tapi kalau secara teknik, kalau secara historis, kripto ini bakal bangkit jauh lebih lagi gitu. Kita nggak tahu harganya pastinya berapa, tapi yang pasti dia akan jauh lebih bangkit lagi daripada penurunannya 80% ini gitu. Oke, nah itu kalau misalkan misal nih ya, aku memutuskan kayak mau nyobain kripto, oke nih. Nah, kalau misalkan buat aku alokasinya tuh baiknya berapa sih, Mas? Mas Kak, sorry. Jadi Mas. Gak apa-apa. Gini. Jadi kalau untuk alokasi kripto itu sendiri, sebenarnya sudah bilang tadi, kalau andai kan misalnya menyesuaikan profil resiko sendiri. Kalau memang masih kondisi keuangannya masih pengen bertumbuh gitu dan masih
belum ada kayak tanggungan gitu, tanggungan seperti keluarga dan lain sebagainya, silahkan taruh apa namanya lebih banyak gitu alokasi dana, entah itu 30%, 40%, bahkan mungkin kalau mau 50% gitu. 50%. Iya, banyak gitu. Tapi ya beda lain cerita kalau anda kan profil resikonya itu lebih konservatif gitu. Ya pasti memperhitungkan juga kondisi keuangannya, kondisi tanggungannya dan lain sebagainya gitu. Nah, di mana pasti alokasi untuk kripto itu dari keseluruhan dananya ya pasti lebih rendah lah, 10%, 5%, dan bahkan mungkin kurang dari itu. Oh, Iya, gitu sih Mbak. berarti memang balik lagi ya, menyesuaikan dengan profil risiko dan keadaan kondisi uang pada saat ini gitu. Jadi kita nggak bisa Iya, gitu. main berat gitu ya, sama aja sebenarnya kayak saham. Iya, iya. Kurang lebih ya. Iya, benar-benar kurang lebih sama aja ya saham. Kalau untuk anunya pengaturan dananya gitu, pengelolaan ke manajemen dananya itu, manajemen keuangannya tuh ya mirip-mirip lah saham gitu. Oke, itu kan kalau alokasi dana. Nah, ini kalau misalkan stock picking sama crypto picking. Nah, itu apa aja sih yang harus diperhatikan dalam dua hal tersebut? Nah, untuk stock picking sendiri mungkin Mbak sudah tahu kalau kita itu ada yang namanya top down analysis dan ada bottom up analysis ya. Nah, di mana top down analysis itu kita menganalisa makronya, kemudian masuk ke industri, barulah kita analisa sahamnya, gitu. Dari laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, bottom up analysis itu kebalikannya gitu, kebalikannya. Nah, untuk kripto sendiri itu agak tricky gitu. Karena kenapa? Apa namanya? Kripto itu agak berbeda gitu. Nggak ada kayak rasio-rasio keuangan, nggak ada kayak apa namanya? Keuangan, hal-hal keuangan yang bisa kita analisa gitu dari kriptonya gitu. Ada mungkin kripto-kripto tertentu, tapi untuk secara keseluruhan mereka itu berbeda. Contohnya sebagai contoh, kita itu menganalisa kayak market cap untuk memilih kripto yang baik itu. Pertama market cap-nya tentu. Kedua bagaimana kripto ini komunitasnya gitu, komunitasnya. Apakah komunitasnya ini baik, komunitasnya buruk, atau komunitasnya gimana? Nah, ini baik atau buruk gitu. Ketiga mungkin kita lihat developernya, orang-orangnya itu di belakangnya gimana gitu. Nah, orang-orangnya ya di belakangnya gimana? Oh, apakah orang-orang ini pernah istilahnya ngerampok atau gimana gitu? Kita nggak tahu latar belakangnya gimana. Nah, biasanya kripto-kripto yang terpercaya itu atau yang baik dipilih, mereka akan sertakan di white paper-nya mereka nama-nama developer di belakangnya yang bisa kita cek link sosial medianya, baik itu LinkedIn, Instagram ataupun apa namanya sosial media profesional bagi mereka semua. Nah, terakhir itu mungkin adalah fungsinya atau bagaimana apa namanya use case-nya ini kepada masyarakat gitu, kepada komunitas kripto dan lain sebagainya. Yang mana bagaimana dampaknya kripto itu sendiri gitu. Nah, ini sih adalah final dari semuanya sebenarnya. Untuk kedepannya itu bahkan untuk bukan hanya satu kripto tertentu, tapi untuk seluruh kripto gitu, untuk seluruh kripto yang ada, baik itu altcoin maupun Bitcoin itu sendiri. Kedepannya itu bagaimana bisa survive? Ya dari bagaimana fungsionalitasnya itu sendiri gitu. Bagaimana dia akan berdampak untuk masyarakat? Bagaimana sih dampaknya ini gitu? Apakah ada dampak besar atau apakah dia akan membantu dalam kehidupan masyarakat? Kan itu yang menentukan nanti bagaimana Bitcoin ataupun kripto lainnya itu bisa survive. Nah, gitu, Mbak. Oke, nah itu kan dampak dan fungsi ke masyarakatnya itu mungkin bisa dijelasin kali Kak, contohnya kayak gimana? Contohnya ada seperti kayak yang paling umum lah, biar ya penonton kita paham. Misalnya Bitcoin itu sendiri ya, Bitcoin itu sendiri. Nah, banyak orang yang sebenarnya masih belum paham apa sih Bitcoin ini gitu, apa sih dampaknya gitu, apa sih keuntungannya ke kita. Nah, kenapa orang-orang belum paham? Karena sebenarnya yang paling dasar itu karena mereka belum memakai Bitcoin itu sendiri gitu, atau memakai kripto itu sendiri, mencari tahu kegunaannya gitu. Contohnya sebagai Bitcoin. Awal-awal dulu itu orang-orang awal-awal Bitcoin muncul ya, orang-orang itu
ini apa sih kegunaannya, ini kayak nggak ada gitu kegunaan. Tapi makin ke sini orang-orang sadar bahwa Bitcoin itu bisa menjadi alat pertengahan transaksi lah istilahnya gitu. Coba kita contoh misalnya sekarang ini kan era di mana sudah tidak ada batasan lagi antar negara ya Mbak, bisa ditahu. Kita itu bisa transaksi dari Indonesia ke sini, ke Amerika, ke Rusia dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, di mana transaksi-transaksi itu memakan biaya yang tidak sedikit gitu, yang tidak sedikit. Bahkan ada teman saya kemarin yang transaksinya itu ratusan juta, tapi karena ini fee dan lain sebagainya, biaya transfer dan lain sebagainya itu memakan cukup besar gitu. Dia itu labanya itu yang akhirnya didapatkan cukup sedikit gitu, nggak sesuai ekspektasinya malahan gitu. Nah, akhirnya apa? Mbak? Saya sarankan coba nih pakai kripto ini, kasih tahu ke klien kamu gitu, klien kamu. Nah, untungnya kliennya ini juga mau terbuka gitu, bagaimana sih cara transaksinya pakai kripto ini. Nah, dan dia pakai itu untuk transaksi, dan itu dari, bayangkan, Bitcoin yang sejauh ini, bahkan kalau andaikan kita transaksi 1 miliar pun Mbak, 1 miliar atau 2 miliar bahkan 10 miliar yang kita kirim, itu yang fee-nya yang kita dapatkan itu hanya sebesar nggak nyampe $1 gitu, nggak nyampe $1. Oke. Iya, nggak nyampe $1, ataupun bahkan mungkin nyampe $1 lebih sedikit gitu. Yang mana kalau andaikan kita pakai transfer bank biasa atau pakai jasa pihak ketiga, itu bukan main besarnya fee-nya gimana gitu potongnya. Oke, berarti mungkin dampak dan fungsinya ini lebih ke arah transaksi kali ya, sebagai alat transaksi. Iya, transaksi. Nah, kedepannya juga banyak kripto kok yang kayak gimana caranya, ada loh kripto ini yang menyerap emisi karbon dan lain sebagainya. Itu mungkin orang-orang sekarang belum paham gitu. Kok bisa sih kripto langsung mengarah ke situ? Nah gitu. Nah, ya sekarang mungkin kebanyakan kripto itu masih berdampak ke finansial aja, sektor finansial aja, Mbak. Nah, tapi ke depannya pasti akan ada kayak misalnya ke sosial media, ke game dan lain sebagainya, pokoknya banyak lah sektor-sektor yang akan dia jamah gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah udah ada sampai sektor asuransi, bahkan ada gambling juga gitu, sektor gambling dan lain sebagainya udah ada masuk gitu. Makanya udah mulai orang-orang itu mulai sadar gitu, wah ternyata kripto itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal gitu ya, walaupun memang ada baiknya ada buruknya gitu. Pasti semua hal kayak gitu kan. Betul, I see. Nah, itu kan berarti dampaknya tuh memang sebagai alat transaksi yang kayak worldwide lah ya, kalau misalkan antar negara macam mungkin satu negara tapi dalam jumlah yang banyak segala macam. Ya, I see. Nah, itu kan kalau misalkan kita ngebahas tadi kripto gitu. Nah, kalau misalkan tadi kalau stock picking itu selain top down, terus ada tadi kan top down, terus baliknya down top gitu ya. Apa sih bahasanya? Bottom top ya. Balik nih. Sorry, lupa, belum makan guys. Itu ada nggak sih Kak kayak hal lain yang bisa kita analisa? Karena tadi kalau misalkan aku lihat kripto ini kan berarti sebenarnya mirip-mirip lah ya. Sebenarnya mirip-mirip nggak sih sama? Iya. Betul. Ya, belum sekompleks itu kali, belum ada kayak kategori-kategori kali ya, atau mungkin udah ada kayak misalkan kalau di sini kan kita bisa ngeliat dari sektornya segala macem, terus tadi kayak secara industri, terus lalala gitu. Kalau misalkan kripto tadi yang aku tangkap tuh kayak kita masih harus satu persatu banget nih, kayak siapa developernya, terus siapa ininya gitu kan, iya kan, bener ya? Iya betul Mbak, betul. Nah itu gimana tuh Kak kalau soal stock picking?